Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel aku Tovan Tirta. Kali ini bakalan kita membahas si Black Hunter. Nah, dimana-mana sebenarnya saya sudah share beberapa video yang membahas soal part-part yang ada di si Black Hunter ini. Namun masih banyak juga yang bertanya-tanya dengan part-part yang terpasang, fungsinya seperti apa. Dan mungkin bakalan kita buat video mengenai part-part yang terpasang di Black Hunter. Namun video kali ini tuh agak berbeda karena kita buatnya per bagian aja boy. Nah mungkin yang bakalan kita bahas itu mungkin di bagian kokpit, terus nanti di bagian body, terus di bagian mesin, terus di bagian kaki-kaki, terus di bagian exhaust. Nah itu kita bakalan buat terpisah sih boy, buat terpisah. Dan untuk kali ini kita bakalan bahas soal bagian kokpitnya. Jadi untuk di bagian kokpit sendiri sebenarnya untuk part-part yang terpasang di Black Hunter itu sangat banyak ya boy, sangat banyak, dan semua yang terpasang di sini itu bisa dibilang berfungsi secara normal dan tidak ada yang kita pasang tidak berfungsi boy. Nah ini semua berfungsi, mulai dari pengereman sampai dengan triple clamp ini bakalan kita bahas satu-satu. Dan kali ini sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa di like, di komen, di share, and subscribe. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Nah, saat ini bakalan kita mulai bahas dari yang pertama adalah ProGuard ini kita pasang cuma satu ya boy. Memang ProGuard ini dibuat dua, namun sebenarnya secara fungsi ProGuard ini terpasang di bagian sebelah kanan aja. Karena kenapa? Fungsinya sebenarnya untuk melindungi pengereman bagian depan. Di saat kita lagi crash, itu kalau kita jatuhnya posisi sebelah kanan dan tidak ada ProGuard ini bakalan bisa membuat rem secara tidak langsung mematikan kondisi motor itu secara berhenti secara total. Nah kalau ada ProGuard ini sebenarnya melindungi pengereman ini, makanya di bagian kopling sebenarnya tidak diperlukan seperti itu. Terus untuk gas spontan kita menggunakan dari Domino, dan ini Domino untuk dua kabel. Dan ini tipe di dalamnya itu dia memiliki beberapa tipe, dan ini digunakan adalah tipe hard, dan dia lebih spontan lagi dan lebih pendek lagi untuk mencapai performa full. Nah selain itu kita juga menggunakan untuk master rem itu dari Brembo RCS 17. Ini sangat ideal untuk performa dari satu kaliper. Jadi kalau untuk satu kaliper RCS 17 itu sudah cukup sih. Radial, ini sudah radial juga sih. Nah di bagian sini juga ada nama indikator untuk merubah
setelan dari master rem ini mau lebih dalam atau mau lebih luar, biasanya lebih berfungsi pada saat kita lagi reading jauh, dan biasanya itu kondisi ini agak kosong ya boy, agak kosong, makanya kita harus cepat merubah di sini untuk merubah posisi dari master rem itu sendiri, jarak master rem, biar nggak bisa ngepompa lagi lebih cepat kayak gitu sih boy. Nah, bagian selanjutnya itu ada switch kanan. Switch kanan ini sebenarnya peruntukannya untuk on off ya boy. Jadi ini pengaturannya untuk on off, untuk nyalain motornya, jadi kayak gitu, starter. Terus apa lagi nih? Nah, untuk stand kita gunakan dari WR3 nih boy, WR3. Kualitas materialnya sudah sangat bagus, dan ini sebenarnya agak lebih merunduk lagi ya boy kalau kita gunakan. Terus di sini ada apa namanya? Ada tabung rem dari Litec, kita gunakan dari Litec yang kapasitas tanknya itu agak besar. Terus di bagian triple clamp ini, triple clamp sebenarnya kita punya apa namanya, ini kita request sendiri dan tidak memiliki kembaran lagi di mana-mana kayak gitu sih boy. Jadi ini cuma satu aja sih boy, cuma satu dan tidak ada lagi diproduksi tempat lain seperti itu. Nah, di bagian tabung dalam ini sebenarnya kita gunakan itu pair dari Öhlins, tapi Öhlinsnya itu nggak tahu juga ya tipenya apa, dan itu kita harus potong boy, kita harus potong untuk menyesuaikan ukuran panjang dari tabung shock punya R15 itu sendiri. Nah, untuk preloadnya ini sebenarnya digunakan cuman apa ya, di dalamnya itu kita pasangnya satu ini sih, biar bisa merubah posisi keras hard atau apa namanya, agak lembek kayak gitu penggunaan shocknya itu sendiri sih boy. Nah, di bagian depan juga itu kita bisa bakalan lihat di bagian speedometer. Bagian speedometer itu ada indikator gear yang sebelah sini. Ini punya Starline. Sebenarnya fungsinya itu lebih fokus ke ini sih boy, lebih fokus ke apa, quick shifter yang terpasang di motor ini. Nah, kalau indikator yang ada di bawah standar itu biasanya kurang respon, kurang cepat sih boy. Nah, terus untuk indikator lainnya itu kita pasang indikator aki. Di sini kita pakai dua sih boy. Satu yang pakai lampu kayak gini, terus yang satunya lagi cuman pakai angka kayak gitu sih boy. Terus sering damper itu kita gunakan dari Öhlins yang Black Edition nih boy. Ini Black Edition. Awalnya itu kemarin saya pakai yang warna abu-abu ya boy. Tapi untuk lebih memenuhi konsepnya si Black Hunter, kita pakainya yang hitam kayak gini. Dan ini untuk ngejasnya itu enak boy, mau ngejas agak keras dan agak lembek itu putaran setir juga lebih enak lagi boy. Dan secara tampilan pastinya lebih sangar lagi sih boy. Terus di bagian kiri kita pakai switch dari Aqua 1 juga, dan ini semua berfungsi. Ini untuk jarak jauh, jarak dekat, cuman untuk si Black Hunter sendiri kita sudah tidak gunakan lampunya lagi ya boy ya. Terus ini untuk beser kiri, beser kanan, klakson kayak gitu sih. Dan untuk hand grip kita pakai dari Ariete. Ini untuk pegangan tangan itu sangat empuk ya boy. Apalagi kalau kita pakai kos tangan itu terasa sekali sih, enaknya kayak gitu sih boy. Untuk kopling kita gunakan dari Aqua 1. Ini ukurannya 24 mm. Dan itu sudah sangat ringan boy ya, sudah sangat ringan dan tidak perlu lagi kita ragukan ya, untuk performa pastinya bisa lebih cepat. Ya, jadi itulah tampilan mungkin di bagian kokpit, dan ini salah satu kokpit idaman untuk R15 sih boy. Dan semua pasti bakalan suka kayak gitu tampilannya. Ya, mungkin videonya sampai di sini aja. Bakalan kita perlihatkan mungkin secara detailnya nanti, bakalan kita buat videonya di akhir video ini ya. Ya, nanti kedepannya bakalan kita lanjut lagi di bagian-bagian part selanjutnya. Mungkin videonya sampai di sini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di share, subscribe. Thank you boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till I let go.
I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't